Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Michael Kuswanto dengan NRP 2172037 dari mata kuliah IoT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil praktikum 12 yang sudah ditugaskan dalam mata kuliah IoT. Dalam tugas praktikum 12 ini, kita disuruh membuat sebuah rangkaian untuk mensimulasikan prinsip pintu yang dapat membuka dan menutup eh, sendiri. Secara default, pintu itu akan tertutup dan dengan menggunakan sensor PIR untuk deteksi ada objek. Jika objek terdeteksi, maka relay switch akan menggerakkan servo untuk membuka. Setelah tidak terdeteksi objek, relay switch akan mengaktifkan servo untuk menutup kembali pintu. Seperti ini hasil yang saya telah buat. Di sini ada PIR yang yang sinyalnya berhubungan dengan pin nomor 3. Kemudian ada power yang berhubungan ke breadboard, yang berhubungan secara horizontal dengan kabel ini, yang berhubungan dengan power 5 volt di Arduino. Kemudian ada ground, bagian ground di sini saya hubungan dengan kabel ke breadboard, yang di breadboard tersebut berhubungan dengan ground pada bagian ini di Arduino. Kemudian kita akan masuk ke relay. Relay ini saya mengambil referensi dari tugas pada topik, contoh pada topik 8. Seperti ini. Jadi, ya menurut sepemahaman saya, ini itu dihubungkan dengan 5 volt, kemudian bagian sini dihubungkan dengan pin, kemudian bagian sini dihubungkan dengan ground. Nah, kedua bagian ini itu berbeda. Satu yang sebelah sini ini akan dialiri arus ketika relay switch mati. Ketika relay switch mati, maka ini akan dihubungkan arus. Kemudian ketika relay switch itu menyala atau high seperti ini, ketika ini high, maka akan mengaliri arus ke sini. Maka lampu hijau ini akan menyala. Ketika low, maka ini akan menyala dan ini akan mati karena awalnya eh, yang membuka adalah bagian sebelah sini. Jadi defaultnya akan mengalir ke sebelah sini. Ketika dinyalakan, maka akan berganti ke sebelah sini. Seperti itu juga yang terjadi pada di sini. Defaultnya mati, tetapi tidak ada yang dialiri listrik karena ketika mati tidak ada yang menyala. Ketika dialiri listrik, ketika logika PIR ini satu, ketika high, maka relay ini akan mengaliri listrik, mengaliri daya powernya ke servo, sehingga servo di sini bagian powernya itu dihubungkan dengan relay di sebelah sini. Kemudian kita masuk ke dalam servo. Di sini bagian sinyalnya saya hubungkan dengan pin 4. Kemudian groundnya saya hubungkan dengan breadboard yang juga sama dengan pair tadi, berhubungan dengan breadboard yang berhubungan dengan kabel yang di sini yang berhubungan dengan Arduino, ground di Arduino. Dan saya ingatkan tadi, power di sini saya hubungkan dengan relay karena tugas relay tadi yaitu ketika relay menyala maka akan mengaliri arus listrik ke dalam servo. Ketika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa karena bagian sebelah sini tidak dihubungkan dengan apapun. Kita masuk saja ke kodenya. Pertama-tama kita include servo.h, yaitu library untuk servonya. Ya, kita bisa lihat di sini. Uh, Servo ini kita bisa include, saya sudah include tadi. Kemudian ada integer pin pair 3 yaitu untuk ini ya, pin pair 3. Kemudian ada pin relay 2 seperti yang tadi ada di contoh. Ini kedua ya. Saya juga masukkan kedua sini. Kemudian servo my servo ini untuk variabel servonya. Kemudian boolean logika pin sama dengan low. Ini awalnya boolean logika pin. Awal kondisinya itu low. Kemudian dalam void setup ada serial begin 9600 ini untuk debuggernya. Kemudian ada pin mode pin pair sebagai input, pin mode pin relay sama dengan sebagai output. Kemudian my servo.attach 4 yaitu untuk pinnya 4 di sini. Void loop, kemudian kita masuk ke dalam void loop.
logika peer sama dengan digital read pin peer ya. Ini seperti pertemuan lalu. Kemudian serial print learn kondisi. Ini untuk dalam serial monitor kondisi mengeprint string kondisi. Kemudian if logika peer sama dengan satu, ketika ada orang, ketika ada objek, maka ngeprint serial print.learn ada objek, pintu membuka. Digital write pin relay high, maka akan dialiri listrik. Ketika ada orang, maka akan dialiri listrik. Kemudian my servo.write 1800 ini akan berputar 180 derajat. Kemudian ada delay 10 untuk kecepatan perputarannya. Kemudian else, ketika tidak ada orang, seperti kita lihat ini, serial.print learn tidak ada objek, maka pintu menutup. Maka my servo.write 0, maka akan kembali ke 0. Kemudian delay 0, delay 100, delay 10, ini untuk kecepatannya seperti yang tadi. Serial.print learn, kutip 2, ini untuk spasi enter, ya. Dan delay 1 detik. Ini untuk lama untuk inputnya. Kita mungkin lihat saja daripada lama-lama. Kita lihat serial monitor, awalnya tidak ada objek, maka pintu akan menutup. Kemudian ketika saya, maaf, ini mungkin kurang jelas. Ya, ketika saya gerakan ini, maka kondisi akan ada objek dan servo kita bisa lihat telah berputar tadi, ya, berputar 180 derajat itu mengindikasikan bahwa pintu itu terbuka. Kemudian ketika saya lepas, maka tidak ada objek dan pintu menutup. Indikasi bahwa peer itu menangkap objek itu bisa kita lihat dari lampu LED dalam peer. Ya, ketika menyala warna merah, maka akan ada objek dalam peer tersebut, dalam jangkauan peer tersebut. Kita bisa lihat, ketika kita klik, maka peer akan menyala warna merah, artinya ada objek. Ya, jadi pintu itu akan membuka. Ketika kita mungkin lepas, maka akan menutup karena tidak ada objek. Ketika kita nyalakan, ada objek. Ketika kita buang ke sini, maka tidak ada objek. Ya, bisa kita lihat sini. Saya mengindikasikan membukanya itu 180 derajat, jadi membuka 180 derajat itu membuka dan menutup 0. Karena di sini defaultnya 0, jadi defaultnya menutup, maka default menutup saya memberi default untuk derajatnya adalah 0, maka ya seperti ini, diam seperti ini. Ketika saya nyalakan maka akan membuka. Ketika ada objek maka akan membuka menjadi 180 derajat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.